anak-anak ibu guru yang soleh dan yang soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini, Bu Guru akan menemani kalian belajar di rumah. Walaupun belajarnya di rumah, kalian tidak boleh bersedih karena Bu Guru akan menemani kalian belajar. Sayang ya, tetap harus semangat terus belajarnya. Teruntuk ayah dan ibundanya harus kasih support buat putra-putrinya di rumah agar belajarnya tambah giat. Sekarang Ibu Guru akan memperkenalkan buku paket PAI. Seperti ini sayang bukunya. Ya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya, biar tambah semangat belajarnya. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat Alfat. Yes. Yes. Yes, yes, Alfat juara. Alfat istimewa. Alfat Allahu Akbar. Sekarang kalian boleh mengikuti tepuk semangat Alfatnya agar tambah semangat belajar. Sekarang boleh dibuka buku paket PAI-nya, buku tulis PAI, serta alat tulis lainnya. Ya, sekarang kita mulai ke pembelajaran 1, yaitu tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Hari ini Ibu akan bercerita tentang kisah Nabi. Ya, materi yang akan Ibu sampaikan tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Ada yang masih ingat Nabi Muhammad itu Nabi yang keberapa ya? Lahirnya di kota mana? Serta siapa nama ayahnya, ibunya, kakeknya, dan pamannya. Lebih jelas lagi, mari kita simak cerita dari Ibu Ririn. Cekidot. Kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW Nabi yang terakhir, yaitu Nabi yang ke-25. Nabi Muhammad disebut sebagai Sayyidul Anbiya, yang berarti pemimpin para nabi dan rasul Allah. Ibu Nabi Muhammad bernama Siti Aminah, sedangkan nama ayahnya adalah Abdullah. Nabi Muhammad SAW memiliki kejujuran dan kecerdasan. Banyak sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Sifat tersebut sudah dimiliki Nabi sejak kecil. Itulah keutamaan Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW sudah menunjukkan sikap percaya diri. Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal ketika beliau masih dalam kandungan. Ketika berumur 6 tahun, ibunya juga meninggal. Jadilah Nabi Muhammad SAW anak yatim piatu. Meskipun yatim piatu, Nabi Muhammad SAW tetap percaya diri. Nabi tidak merasa minder dengan teman-teman sebayanya. Di bawah asuhan kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, Nabi Muhammad SAW mengembala kambing. Karena kejujurannya, banyak penduduk Mekah yang menitipkan kambingnya untuk digembalakan oleh Nabi Muhammad SAW. Di mata penduduk Mekah, Nabi Muhammad SAW sangat dipercaya. Mereka memberikan julukan Al-Amin kepada Nabi Muhammad SAW, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Mereka mengagumi kejujuran,
kemandirian, dan tanggung jawabnya. Selalu melakukan sesuatu dengan percaya diri. Hajar Aswad di Ka'bah. Nabi Muhammad SAW tidak takut dengan ancaman kaum kafir. Nabi meyakini kebenaran ajaran agama Islam. Dengan percaya diri, Nabi Muhammad SAW terus berdakwah. Sifat Nabi Muhammad SAW haruslah diteladani. Karena kalian sudah melihat dan sudah menyimak tentang cerita kisah Nabi Muhammad SAW, Ibu harap kalian dapat meneladani kisah Nabi Muhammad SAW. Dan kalian juga dapat memahami isi cerita yang ada di kisah teladan Nabi Muhammad SAW, serta kalian juga dapat menceritakannya ke dalam bahasa kalian sendiri. Ya, adapun yang kurang paham boleh ditanyakan ke ibu guru via WA juga bisa. Ya, cukup sekian dari Bu Guru pembelajaran hari ini. Jangan lupa sholat, jangan lupa ngaji, jangan lupa belajar. Tetap semangat terus belajarnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, untuk materi yang selanjutnya tentang percaya diri dan mandiri.